Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit kita doakan, mudah-mudahan kita bisa bergabung belajar bersama di kelas PAI. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan belajar tentang pelajaran 5, salat kewajibanku di kelas 3, subtema inti makna ibadah sholat. Sebelumnya, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Mari bersama-sama kita membaca doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan doa sebelum belajar ini mengantarkan kita ketika dalam belajarnya nanti kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita belajar, yaitu sebelum belajar yaitu kita membaca salah satu surat yang menjadi dasar tentang ibadah sholat, yaitu surat apa namanya anak-anak hebat? Betul, surat Al-Kautsar. Mari bersama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Shadaqallahul alim. Kita setelah membacakan surat Al-Kautsar, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran hari ini, yaitu ada 4 atau dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu KIKD tentang sholat nih. 1.8 ini menjalankan sholat dengan tertib nih. Kita akan belajar tentang sholat dengan tertib. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap hidup tertib, implementasi pemahaman makna ibadah sholat. Yang ketiga, memahami makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Yang keempat, contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Jadi dasarnya materi yang akan kita pelajari ini yaitu tentang makna sholat, ya. Adapun tujuan belajar setelah tadi menjelaskan atau menyebutkan tentang KIKD, sekarang kita fokus kepada tujuan belajar, yaitu yang pertama menyebutkan apa sholat dengan benar. Yang kedua, menyebutkan hukum melaksanakan sholat fardu dengan benar, hukum sholat nih. Yang ketiga, menyebutkan hukum melaksanakan sholat fardu dengan benar. Yang kedua, ketiga, yang terakhir menyebutkan syarat sah sholat dengan benar. Ini materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Coba lihat nih, anak-anak sedang apa? Sedang sholat, Pak? Oh, betul sekali ya. Di sini kita lihat gambar anak-anak sedang sholat. Sholatnya tidak sendirian, yaitu sholat berjamaah. Sholat berjamaah artinya ada imamnya di depan, kemudian di belakangnya ada makmum laki-laki, ada makmum perempuan ya. Kalau kita lihat gambarnya ada anak-anak dan ada gambar kartunnya nih. Jadi ini memperlihatkan ini melaksanakan sholat fardu berjamaah. Kemudian kita lihat gambar nih. Ini anak-anak ada yang jadi imam nih belajar ya. Dari gambar yang pertama, yang ke-1 sebelah kiri udah diajarkan. Anak kelas 3 khususnya sudah diajarkan menjadi seorang imam. Dan di sebelah kanannya lihat adik kecil kita. Adik kita kurang lebih ada usia 2-3
sama ayahnya diajak sholat ke masjid. Ini menandakan dua anak yang belajar tadi jadi imam, kemudian adik kita yang ikut ke masjid juga, ini menandakan bahwa aku suka melaksanakan sholat fardu. Sholatnya tidak harus disuruh, tetapi dengan keinginan, dengan suka hati. Baiklah, kita langsung masuk ke materi, yaitu tentang arti sholat. Ya, sholat menurut bahasa artinya doa. Doa permohonan ya. Permohonannya bisa berbahasa Arab atau bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Sunda boleh. Sedangkan menurut istilah sholat adalah serangkaian bacaan dan gerakan tertentu, diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Itu pengertian sholat menurut istilah. Jadi ada menurut bahasa, kemudian yang keduanya ada secara istilah. Selanjutnya yang kedua yang kita pelajari yaitu hukum sholat fardu yang 5 waktu. Ya, hukum mengerjakan sholat yang 5 waktu adalah fardu ain, artinya wajib bagi setiap muslim untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kita lihat di dalam layar ada 2 potongan surat. Yang pertama surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaba mawquta. Yang kedua fasholli li rabbika wanhar. 2 surat ini, An-Nisa dan surat Al-Kautsar, ini menjelaskan tentang perintah sholat, wajib melaksanakan ibadah sholat. Jika tidak melaksanakan sholat 5 waktu berarti berdosa. Yang wajib itu jika dilaksanakan mendapat pahala, jika ditinggalkan akan mendapat dosa atau siksa. Oke, selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita nyanyi dulu biar lebih semangat nih, biar kita lebih memahami tentang pentingnya melaksanakan ibadah sholat. 1, 2, 3. Sholat sehari semalam 5 waktunya. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh 2 rakaatnya, maghrib 3 rakaatnya, duhur, asar, isya 4 rakaatnya. Marilah mari kerjakan, jangan sampai ditinggalkan, selama hayat masih dikandung badan. Itu sedikit teks sholat 5 waktu. Nanti Anda soleh dan solehah boleh mencoba nih di rumah ya. Setelah belajar hari ini, nanti Ananda semua soleh dan solehah coba membuat video menyanyikan salat 5 waktu biar lebih mencintai dengan salat 5 waktu ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu syarat wajib sholat. Yaitu artinya orang yang telah diwajibkan melaksanakan sholat. Coba kita lihat syarat wajib sholat itu ada berapa ya? Kita lihat. Yang pertama, muslim atau muslimah. Artinya orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Yang kedua, non-muslim atau selain orang Islam tidak dikenai kewajiban sholat. Berarti syarat yang pertama yaitu yang wajib melaksanakan sholat seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan. Yang tidak muslim tidak wajib. Kemudian yang kedua yaitu baligh atau dewasa. Di sini Bapak akan jelaskan nih yang baligh dewasa, kalau laki-laki seperti apa, kalau perempuan seperti apa. Untuk laki-laki
disebut balik ditandai dengan 2. Pernah bermimpi basah di usia 9 tahun atau lebih. Mimpi basah ya, mimpi sesuatu ya mengakibatkan keluarnya air mandi ya. Yang kedua, usia 15 tahun meskipun belum pernah mimpi basah. Itu untuk laki-laki nih, catat gitu yang laki-laki. Selanjutnya, yang perempuan dewasa ditandai dengan mengalami haid ketika sudah berusia 9 tahun atau lebih. Kalau kita lihat usianya di sekitar ada di kelas 5 atau di kelas 6 ya, udah ada yang sudah haid. Masing-masing perempuan beda-beda, ada yang cepat, ada yang enggak. Tetapi dibatasi, ada yang nomor 2 usia 15 tahun. Meskipun belum haid atau belum punya mimpi basah, setelah 15 tahun maka dikategorikan seorang yang balik atau dewasa. Yang ketiga nih, syarat wajib sholat berakal sehat, artinya orang gila atau orang tidak waras dia tidak diwajib melaksanakan sholat ya. Kalau kita lihat ada yang di pinggir jalan, compang-camping, tidur di mana aja, itu artinya orangnya tidak sehat. Kalau kita insya Allah sehat semua ya, berarti ada kewajiban sholat kalau sudah balik. Sebelum balik pun kita sekarang harus mulai latihan membiasakan. Karena kalau sudah biasa, ketika nanti sudah balik, sholatnya akan otomatis. Artinya ketika nanti ada panggilan adzan langsung sholat, tidak harus disuruh. Itu syarat wajib sholat. Selanjutnya ada syarat wajib sholat, sekarang syarat sah sholat. Jika tidak dipenuhi syarat-syarat ini maka sholatnya tidak sah. Berarti ini kaitannya dengan syarat sah sholat. Kita buka apa saja nih yang menjadi syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas. Orang yang hendak melaksanakan sholat haruslah suci dari hadas. Jika belum suci dari hadas, maka sholatnya tidak sah. Nih, coba kita lihat. Suci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Suci dari hadas besar dengan cara mandi. Ya. Jadi kalau untuk membersihkan hadas besar dan hadas kecil, urutannya kalian mandi dulu. Hadas besarnya udah bersih nih. Kemudian setelah hadas besarnya bersih, kemudian berwudu ya. Berwudu sebagai pelengkap atau membersihkan hadas kecil. Jadi yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua yaitu suci dari najis, baik badan, pakaian, dan tempat sholat. Untuk membersihkan badan bisa dengan mandi atau berganti pakaian. Kalau tempatnya berarti kita memilih tempat yang bersih, tempat yang jauh dari kotoran, tempat sholatnya wangi, ya tidak berbau macam pusing jadinya. Jadi tempat sholatnya bersih, pakaiannya udah dicuci pakai pewangi, badannya mandi dan suci dari hadas ya. Dari najis juga harus disucikan. Jadi bersih badannya. Jadi sholatnya nanti akan lebih maksimal ya. Selanjutnya yang ketiga, menutup aurat. Aurat di sini terutama ketika akan melaksanakan sholat. Batasan aurat bagi laki-laki anggota tubuh antara pusar sampai lutut. Batasan aurat bagi perempuan ketika sedang sholat yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Cara menutupi aurat ketika sholat untuk laki-laki, memakai celana panjang atau sarung bagi laki-laki ya, yang bersih tentunya. Kemudian kalau untuk perempuan, ada yang nggak pakai kerudung atau yang pakai kerudung, tetap memakai mukena bagi perempuan ya, biar nanti yang terlihat mukanya dan telapak tangannya. Jadi ketika sholat semua harus tertutupi, baru dikatakan syah. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat atau Ka'bah. Kalau di Indonesia kiblat Ka'bah itu arahnya
biasa dikatakan dengan arah ke barat karena posisi Mekah atau Ka'bah itu ada di barat. Jadi kita ada di daerah timur, jadi sholatnya harus menghadap ke arah barat, ya, ke kiblat. Maka sering kalau di bahasa Sunda atau kalau di daerah kita mengarah ke arah kiblat. Kiblatnya itu ada di barat karena posisi Mekahnya ada di barat dari daerah atau negara kita. Yang kelima, terakhir nih, syarat wajib sholat, yaitu sudah masuk waktu sholat ditandai dengan adzan. Kalau kita lihat waktu sholat itu ada 5 ya, ada sholat subuh di kisaran setengah 5 pagi ya, mohon maaf. Kemudian duhur di tengah hari atau 11.51 kalau kita lihat di layar, kemudian asar jam 3 lebih 12 menit, kemudian maghrib jam 6 kurang ada 17.45 menit, dan di isya jam 7 sore atau 18.55 itu batasan waktu sholat ya. Jadi kita harus tahu sholat dilaksanakan setelah masuk waktunya ditandai dengan azan ya. Tuh. Di terakhir kita kesimpulan, yaitu sholat adalah aktivitas bacaan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu hukumnya fardhu ain, yaitu wajib bagi semua muslim dalam situasi dan kondisi apapun. Yang sakit juga diusahakan harus sholat kalau bisa. Kalau tidak memungkinkan berarti harus diberikan keringanan karena tidak sedang sakit berat ya. Kemudian yang ketiga, sholat 5 waktu memiliki ketentuan-ketentuan dan tata cara yang harus dipenuhi agar pelaksanaan ibadah sholat dianggap sah. Yang terakhir, orang Islam yang tidak melaksanakan sholat maka akan berdosa ya. Dosanya nanti akan dibalas sesuai dengan amalnya. Kalau sholatnya bolong-bolong, memang balasannya tidak akan dirasakan langsung sekarang, tetapi nanti ketika kita sudah meninggal dunia, sholat itu sebagai penentu. Maka sholatnya mulai dari sekarang ya. Yang bolong-bolong diperbaiki, yang belum lengkap dilengkapi. Itu untuk kesimpulan pada materi hari ini. Marilah kita diakhiri dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Yang salahnya dari Bapak, yang benarnya datang dari Allah. Kita tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.